Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya terus berdoa supaya setiap kita dalam kondisi baik-baik saja di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam refleksikan renungan Gema. Dan saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan refleksi kita di dalam sebuah tema menghargai kepemilikan orang lain yang terambil dari Keluaran pasal 22. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya belajar, tetapi kami menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup keseharian kami. Berkati setiap kami dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan saya terus mengajak kita untuk membaca keseluruhan ayat ini sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka Musa memberikan sebuah gambaran yang menarik dengan kata apabila dan kemudian diresponi dengan kata maka atau jika. Kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel. Dia adalah seorang pemimpin yang akan menata, dipakai Tuhan untuk menata seperti apa kehidupan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, dari sebuah bangsa budak, kemudian menjadi bangsa yang merdeka atau bangsa yang bebas. Dan salah satu hal yang dibuat oleh Musa adalah aturan hidup. Ketika bicara tentang aturan hidup di dalam kaitan dengan relasi dengan sesama, dan secara khusus bicara tentang kepemilikan dari orang lain. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang menjadi contoh yang diberikan oleh Musa ketika bicara tentang lembu. Lembu adalah hewan yang digunakan oleh orang Israel untuk membajak ladang mereka. Sehingga lembu ini menjadi hewan yang sangat penting. Sehingga kalau kita lihat kenapa sih kalau ada orang yang mencuri atau membunuh atau menjual lembu itu, maka konsekuensinya adalah harus diganti dengan 6 ekor lembu yang baru. Karena fungsi yang sangat vital keberadaan lembu yang sudah terlatih untuk membajak sawah, ketika hilang maka seorang yang pemilik lembu itu akan punya kehilangan yang besar dan kerugian yang besar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17 pun banyak hal yang ketika Musa bicara tentang apabila, maka kaitan dengan maka dan jika. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa belajar bahwa kepemilikan itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Baik dalam hidup kita pribadi ataupun hidup orang lain. Setiap orang punya hal yang dimiliki. Baik itu benda, baik itu hewan, ataupun orang yang menjadi kepemilikan. Kita tahu kepemilikan itu bisa terjadi atau dimiliki ketika ada perjuangan. Orang yang bekerja, dia mendapatkan sesuatu dan dia memiliki sesuatu. Orang yang berusaha, dia mendapatkan sesuatu dan dia memiliki sesuatu. Dan ketika kita melihat kepemilikan ini, maka yang pertama kita belajar bahwa kepemilikan bisa didapatkan oleh seseorang tidak lepas daripada berkat Tuhan atas orang itu. Orang bisa bekerja, bisa berusaha, tetapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, maka segala pekerjaan dan usaha itu menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang bekerja dan berusaha, dan Tuhan memberkati orang itu, maka seseorang akan mendapatkan sesuatu dari berkat Tuhan. Ketika kita, saya dan Bapak Ibu memiliki banyak hal saat ini. Barang, uang, orang-orang di sekitar kita, maka percayalah bahwa itu pun adalah berkat Tuhan.
Ketika kita mendapatkan sesuatu, itu berkat Tuhan untuk kita. Ketika orang mendapatkan sesuatu, itu berkat Tuhan atas mereka. Dan setiap berkat Tuhan itu adalah berkat Tuhan yang cukup dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat orang yang di atas kita, mereka diberkati Tuhan. Kita tidak bisa berkata berkat Tuhan atas mereka begitu melimpah. Ketika kita melihat orang di bawah kita, mereka pun diberkati Tuhan. Dan kita tidak juga bisa berkata berkat Tuhan atas mereka begitu sedikit. Karena setiap orang diberkati Tuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang Tuhan lihat atas mereka. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengetahui dan menyadari setiap orang diberkati Tuhan, maka kita belajar untuk menghargai kepemilikan yang Tuhan berikan bagi kita. Seberapa kita menghargai kepemilikan yang kita miliki saat ini? Seberapa kita menghargai setiap berkat Tuhan yang kita terima saat ini? Seberapa kita juga menghargai orang lain di dalam setiap kepemilikan mereka yang merupakan berkat Tuhan? Seringkali kita ketika melihat orang lain dan kemudian kita lebih menghargai berkat orang lain yang mereka terima dari Tuhan daripada dengan setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Seberapa kita menilai bahwa apa yang kita punya sesuatu yang biasa, tetapi kemudian berkat orang lain sesuatu yang luar biasa. Seberapa kita dengan setiap kepemilikan yang kita punya, kita tidak bisa selalu bersyukur dengan syukur yang begitu agung kepada Tuhan. Jadi ketika melihat orang lain, maka kita berkata, wah, orang itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, hargailah setiap apa yang kita miliki. Karena setiap apa yang kita miliki tidak pernah salah diberikan oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa setiap apa yang menjadi kepemilikan orang lain adalah bagian mereka. Dan kita tidak dipanggil untuk merebut, merampas, dan kemudian membuat orang lain itu dirugikan. Kita dipanggil untuk memelihara kepemilikan diri kita, menghargai kepemilikan orang lain, dan memelihara kepemilikan orang lain. Dan biarlah ketika kita melihat akan hal ini, maka kita belajar bahwa berkat Tuhan ada atas setiap orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mensyukuri berkat Tuhan, memelihara berkat Tuhan, dan mensyukuri berkat orang lain, dan memelihara kepemilikan orang lain. Ketika kita sudah bisa memiliki sikap seperti itu, maka kita akan punya hidup yang bisa kita nikmati, berjalan bersama dengan Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan. Kami rindu untuk terus mengingat apa yang kami miliki saat ini adalah berkat Tuhan. Kami mensyukuri berkat Tuhan. Kami juga mensyukuri berkat Tuhan atas orang lain yang Tuhan juga berkati seperti Tuhan berkati kami. Sehingga ketika kami menikmati berkat Tuhan, mengingat berkat Tuhan, kami bisa mensyukuri dan menikmati setiap berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.